فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-59 terkait permasalahan keimanan terhadap takdir. Yang keimanan terhadap takdir, ikhwani fillah, padanya faedah-faedah yang agung. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini bagus untuk ditambahkan. Yang pertama telah kita singgung kemarin, annahum min tamami tauhidir rububiyah. Keimanan terhadap takdir merupakan kesempurnaan dari keimanan terhadap tauhid rububiyah, penyempurna. Karena tidak mungkin keimanan terhadap rububiyah Allah dan tauhid rububiyahnya lurus kalau tidak beriman terhadap takdir. Kemudian yang kedua, annahu yujibu sidqal i'timadi 'ala Allah. Ini di antara buah yang sangat penting, yaitu mengharuskan seseorang itu untuk betul-betul menyandarkan perkaranya kepada Allah. Karena kalau kita tahu segala sesuatu itu dengan ketetapan Allah, ya berarti kita harus menyandarkan perkaranya kepada Allah, bukan pada diri sendiri atau bukan kepada makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga, annahu yujibu lil qalbi at-tuma'ninah. Mengharuskan untuk hati ini ketenangan. Ini juga buah dari keimanan terhadap takdir yang akan dirasakan oleh kaum mukminin yang benar keimanannya dalam masalah ini. Karena kalau kita tahu bahwasanya apa yang menimpa kita dengan ketetapan Allah dan kita tidak akan mungkin untuk menghindar darinya, maka hatinya tenang. Dan yang akan meleset dari kita maka tidak akan mungkin menimpa kita juga akan tenang. Dalam artian ketika semuanya kita yakini berdasarkan ketetapan Allah, seperti misalnya terkena sakit, nah dia yakin itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan hati yang tenang dalam mencari rezeki, juga hatinya tenang. Secara umum dalam menjalani kehidupan ini, ketika seorang iman terhadap takdir, maka akan membuahkan tuma'ninah. Tinggal dia menempuh sebab yang bermanfaat yang dimampuinya. Yang keempat, man'u ijabil mar'i bi'amalihi.
mencegah seorang itu ujub dengan amalannya sendiri. Kenapa, kawan? Karena ketika dia beramal, kemudian ada yang memujinya, naam, dan dia adalah seorang yang memiliki keimanan terhadap takdir, maka dia, naam, akan tercegah dari sifat ujub, sebab dia ingat semua itu adalah anugerah dari Allah, taufik dari Allah, Allah yang menetapkan hal tersebut sehingga dia bisa ini. Naam, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini syahid telah menegaskan tentang perkara yang menimpa siapapun di muka bumi ini itu dengan ketetapan Allah dan telah dituliskan takdirnya, maka Allah katakan likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nah, syahidnya wa la tafrahu bima atakum. Kalian tidak akan sombong. Nah, terjatuh dalam farah batar. Nah, kegembiraan, tapi kegembiraan kesombongan dan ujub terhadap diri sendiri. Kemudian yang kelima, adamu haznihi ala ma asabah. Tidak sedih dengan apa yang menimpa dia, dan itu di awal ayat likaila ta'sau ala ma fatakum. Karena dia yakin itu ketetapan dari Rabb-nya sehingga dia bersabar. Dan yang keenam, anal insan yaf'alul asbab. Bahwasanya seseorang tetap melakukan dan menempuh sebab-sebab. Kenapa? Karena dia beriman dengan hikmah Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan suatu perkara kecuali bergandengan dengan sebab-sebabnya. Itu diantara konsekuensi hikmah. Nah, ini 6 buah terpenting dari buah-buah keimanan terhadap takdir. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyakhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Dan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan kepada putranya, ini menunjukkan perhatian para salaf kepada para anaknya. Wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati rasa manisnya keimanan sampai engkau betul-betul yakin bahwa apa yang menimpamu tidak akan mungkin bisa luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa-apa yang luput darimu tidak akan mungkin bisa menimpamu. Dan ini hakikat keimanan terhadap takdir. Harus yakin apa saja yang akan menimpa kita tidak akan mungkin luput, dan apa saja yang luput dari kita tidak akan mungkin menimpa kita. Nah, seorang apabila telah mencapai itu, dia akan bisa merasakan manisnya iman, hidupnya tenang. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub faqala rabbi wa madza aktub. Sesungguhnya
awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, tulislah. Naam. Kemudian qalam bertanya, Rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Dan terkait hadis ini, ya akhwani fillah, ada hal yang butuh dipahami. Yang pertama, tentang i'rab al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Naam. Taib. Diriwayatkan ikhwan dengan rafa' dan diriwayatkan dengan nasab. Adapun riwayat dengan rafa', inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu. Naam. Maka berarti qalam sebagai apa? Sebagai khabar dari inna, dijadikan khabar inna. Berarti di situ penegasan bahwasanya awal di antara awal-awal makhluk yang Allah ciptakan adalah qalam. Taib. Nah, untuk riwayat ini butuh taujih. Nah, butuh taujih. Taib. Dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin, lakin laisa min kullil makhluqat. Taib. Tapi bukan awal dari semua makhluk. Kenapa, kawan? Karena di sana ada makhluk yang diciptakan mendahului al-qalam. Taib. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, arsy tercipta lebih dahulu daripada al-qalam. Dan demikian pula nanti dalam pembahasan Tahawiyah, nah, akan dibahas tentang masalah tasalsul al-hawadith. Adapun untuk riwayat dengan nasab, dan ini yang lebih kuat akhwan, riwayat nasab, al-qalama, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Naam. Ini maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada qalam di awal pertama kali penciptaan. Jadi makna yang lebih kuat. Baik. Jadi maksudnya awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan qalam, yang diperintahkan apa? Uktub, tulislah. Diperintahkan untuk menulis. Nah, ini tidak ada iskal. Baik. Dan itu makna yang lebih kuat, bahwasanya hadis ini maksudnya awal pertama kali Allah menciptakan qalam, Allah perintahkan kepadanya tulislah, dengan riwayat dinasabkan. Baik. Maka yang kedua tersebut yang kita jadikan acuan akhwan dengan apa? Dengan riwayat yang di fathah, dan membacanya pun di fathah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya uktub. Naam, tulislah. Apakah berarti di sini qalam mengetahui perkara-perkara yang gaib? Maka ditegaskan oleh Syekh bin Utsaimin, lakinna Allah amarah wa la budda an yamtathila li amrillah. Naam. Nah, qalam tidak mengetahui perkara gaib, akan tapi dia menulis sebagai bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang
Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditulis, ya tulis. Bukan berarti dia yang mengatur, dia yang mengetahui perkara-perkara gaib, bukan. Makanya dia bertanya, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Naam. Dan diperintahkan di sini untuk menulis takdir semua makhluk sampai tegaknya hari kiamat. Dan ini yang disebut dengan penulisan takdir azali. Karena penulisan takdir ada beberapa macam. Yang pertama ini penulisan takdir azali. Kemudian ada takdir hauli, itu yang ditulis kembali oleh para malaikat kapan? Ali di setiap tahunnya di Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kemudian ada takdir umri. Kapan itu ditulis? Kasyah. Takdir umri tadi hauli setiap tahun di Lailatul Qadar. Kalau umri, takdir umri apa Abdul Hafid? Ketika janin genap berumur 4 bulan, jadi tulis kembali takdir umurnya, disebut dengan takdir umri. Baik. Sebagian menambahkan takdir yaumi. Diambil dari mana Hudzaifah? Dari surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa saja yang mati di atas selain ini maka dia bukan termasuk golonganku. Naam. Baik. Fi riwayatin inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalamu faqala uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kemudian dalam riwayat Ahmad ini dengan dhammah, awal pertama di antara makhluk-makhluk yang awal Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, tulislah, maka terjadilah mulai saat itu apa-apa yang atau ditetapkanlah, ditulislah mulai saat itu apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan faedah dari riwayat ini akhwan, ada tambahan untuk sebelumnya, yaitu pada lafaz fajara fitil kasa'ah. Fajara fitil kasa'ah secara, yaitu maksudnya al-qalam tersebut, pena tersebut pun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menulis semenjak saat itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, qauluhu fajara fi tilka sa'ah fa innahu sarihun fi anna al-qalama imtathala. Baik. Ini tegas bahwasanya qalam, pena penulisan takdir tersebut mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala fi riwayatin Ibnu Wahab, untuk riwayat ini ya kawan, yang pertama sebagaimana dalam ta'liq sahih bi majmu'i turuqih.
Kemudian untuk riwayat berikutnya untuk Ibnu Wahbin, atau tadi yang riwayat Ahmad itu sahih lidzati. Kemudian riwayat Ibnu Wahab yang ketiga, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi akhraqahu Allah bin nar. Siapa saja yang tidak beriman kepada takdir baik maupun buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bakar dia dengan api nerakanya. Di sini ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir. Diancam untuk apa? Dihukum dengan neraka. Baik. Dan siapa saja yang tidak beriman terhadap takdir, kufar. Nah, hukumnya kafir. Apalagi kalau mengingkari 4 maratib, 4 tingkatan yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Adapun beberapa firqah yang masih menetapkan ilmu Allah, cuman pada beberapa perincian dalam masalah takdir mereka menyimpang, maka tidak sampai tingkatan kekufuran, tapi dikatakan dhal, tersesat. Qala fil musnad wa sunani an Ibnu Dailami qala ataitu Ubay ibn Ka'b faqultu fi nafsi syai'un min al-qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allah an yudhibahu min qalbi. Dalam musnad dan sunan dari Ibnu Dailami beliau mengatakan, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan dulu para sahabat satu sama lain, akhwan, saling mengambil faidah dan mengambil nasihat. Aku katakan, fi nafsi syai'un minal qadar. Di jiwaku ada sesuatu terkait keimanan dalam masalah takdir. Dan ini kadang seseorang, akhwan, kalau mikir-mikir tentang masalah takdir, memang dalam dirinya ada sesuatu, akan ada sedikit kebingungan. Maka Ibnu Dailami ini meminta kepada Ubay bin Ka'ab, fahadithni bi syai' la'alla Allah an yudhibahu min qalbi. Sampaikan hadis kepadaku dengan sesuatu hadis, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sesuatu yang mengganjal tersebut dari hatiku. Faqala, maka kemudian beliau mengatakan, law anfaqta mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Seandainya engkau berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, tidak akan Allah terima darimu sampai engkau beriman terhadap takdir. Dan sampai engkau mengilmui, yaitu meyakini, mengimani bahwasannya apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Seandainya engkau mati di atas selain ini, maka tentu engkau menjadi penduduk neraka. Jadi di sini perhatikan, Ubay memberikan jawaban pada inti hakikat keimanan terhadap takdir yang harus ditekankan. Tidak seperti pembahasan ahli filsafat, Mu'tazilah, Jabriyah maupun Qadariyah secara umum. Intinya, kawan, untuk menguatkan keimanan terhadap takdir, intinya, sudah yakini saja segala sesuatu telah ditetapkan. Apa yang ditetapkan untuk kita tidak akan mungkin meleset, dan apa yang meleset dari kita tidak akan mungkin mengenai kita. Dah pegang itu. Tidak usah berdalam-dalam dalam masalah takdir, karena akan terjatuh dalam kebingungan sendiri. Qala fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Zaid bin Thabit, para sahabat-sahabat
para ulama sahabat semuanya menyampaikan hadis kepadaku dengan semisal apa yang disampaikan Ubay dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahih rawahul Hakim fi sahihih. Dan sebagaimana dalam ta'liq dikatakan sahih mauqufan alaihim jami'an ila Zaid bin Thabit fa marfu'. Taib yang sahih hadis tersebut mauquf pada para sahabat tadi, dan kecuali hadis Zaid bin Thabit itu marfu'. Taib. La kama tuhimuhu ibaratul musannif, tidak seperti yang munculkan sangkaan pada ibarat musannif seakan-akan semuanya marfu'. Tapi apa? Mauquf dari beberapa sahabat tersebut, dari Ubadah, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, kecuali dari Zaid bin Thabit itu yang marfu'. Dan itulah akidah para sahabat radhiyallahu alaihim terhadap masalah takdir yang harus dipegang erat-erat. Baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad.